Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Sintia Putri dengan NIM 2118420207. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal atau contoh soal dari materi sifat kelengkapan bilangan real. Nah, di sini saya memiliki satu himpunan di mana X itu elemen bilangan bulat. Nah, X kurang dari sama dengan 12. Nah, di sini kita akan menyelidiki apakah himpunan C ini itu terbatas di atas, terbatas di bawah, dan terbatas. Nah, di sini saya menemukan bahwa C ini terbatas di atas karena terdapat 12 elemen bilangan real dan juga terdapat C itu kurang dari sama dengan 12 untuk setiap C elemen himpunan C. Nah, di sini kita sebut saja U itu batas atas dari himpunan C. Nah, di sini U kita sebut sebagai batas atas dari himpunan C. U disebut batas atas dari himpunan C jika dipenuhi. C kurang dari sama dengan U. Nah, di mana untuk setiap C elemen himpunan C. Nah, di sini U ini dikatakan batas atas dari C jika dipenuhi anggota himpunan dari C atau C kecil kurang dari sama dengan U. Nah, untuk setiap C elemen himpunan C. Nah, jika kita gambarkan di gambar dalam garis bilangan itu nanti akan seperti ini. Nah, di sini batas X-nya itu kurang dari sama dengan 12. Nah, kita buat di sini bulatannya tidak penuh dikarenakan di sini notasinya kurang dari sama dengan. Jika hanya kurang dari saja, itu nanti bulatannya akan penuh. Nah, karena tidak penuh, nah di sini kita tuliskan 12 tadi sesuai dengan yang ada di notasi tadi. Nah, di sini anggota himpunan dari C itu di sebelah kirinya 12, bilangan 12. Nah, 12 ini merupakan batas di sebelah kanan dari himpunan C, sehingga dikatakan 12 ini merupakan batas atas dari C. Nah, untuk bilangan-bilangan setelahnya 12 ini juga merupakan batas atas dari C, sehingga batas atas dari C, dari himpunan C itu adalah 12. Sebelah kanannya 12 ini juga merupakan batas atas dari C. 12, misalkan 12,1, 12,2, 12,5, 12,6 dan seterusnya, itu juga merupakan batas atas dari C. Nah, di sini kita berikan contoh bilangan yang bukan merupakan batas atas dari himpunan C ini. Nah, misalkan kita ambil angka 11, bilangan 11. Nah, di sini kita selidiki apakah 11 ini merupakan batas atas juga dari C atau bukan. Nah, di sini 11 itu dikatakan bukan batas atas dari C. Mengapa?
dari himpunan C. Mengapa demikian? Karena di sini terdapat C sama dengan 12, di mana merupakan elemen himpunan A, dan juga terdapat C ini lebih besar dari 11. Nah, jadi di sini terdapat kesalahan tadi, sehingga terdapat U itu sama dengan 12. U adalah batas atas dari C. Nah, U adalah elemen dari himpunan A, di mana U lebih besar daripada 11, sehingga di sini 11 bukan merupakan batas atas dari C, karena untuk batas atas dari C itu harus lebih besar daripada bilangan 12. Contohnya seperti 12,1, 12,5, 12,6. Kita kembali ke garis bilangan, di mana yang sebelah kanan ini merupakan batas atas dari C, atau di mana himpunan itu harus, atau di mana bilangan itu harus lebih besar atau sama dengan dari 12. Nah, jika masih lebih kecil dari 12, itu bukan merupakan batas atas dari C, atau merupakan anggota himpunan dari C tersebut. Yang selanjutnya kita akan mencari supremum atau infimum dari himpunan C. Nah, karena himpunan C ini terbatas di atas, nah, maka himpunan C ini memiliki supremum atau batas atas terkecil. Nah, syarat dari supremum itu sendiri yaitu jika C terbatas di atas, maka U yang merupakan batas atas tadi itu dikatakan supremum, atau batas supremum atau batas atas terkecil dari himpunan C itu jika dipenuhi dua syarat. Yakni yang pertama adalah U adalah batas atas dari himpunan C. Nah, di mana U ini lebih besar sama dengan S atau anggota, di mana anggota dari C, di mana C ini elemen dari himpunan C. Jika dipenuhi dua syarat, yang pertama yaitu U adalah batas atas dari C. Nah, di mana U ini harus lebih besar atau sama dengan dari C, di mana C kecil ini merupakan anggota dari himpunan C. Nah, di sini terbukti bahwa U ini lebih besar dari anggota himpunan C. Seperti pada garis bilangan ini, bahwa bilangan-bilangan sebelah kirinya 12 ini merupakan anggota himpunan dari C, sehingga U itu lebih besar dari anggota himpunan tersebut. Untuk syarat yang kedua yaitu jika kita sebut saja D itu adalah sebarang batas atas dari himpunan C, maka di sini
U itu harus lebih kecil sama dengan dari D. Nah, dari yang kedua ini kita katakan bahwa di sini jika D adalah sebarang batas atas dari C, maka U atau batas atas tadi, batas atas terkecil tadi itu harus lebih kecil dari atau sama dengan D. Nah, di sini misalkan contohnya kita ambil batas atas, sebarang batas atas, kecuali U tadi 12 tadi. Kita ambil sebarang batas atas, misalkan 12,1, U-nya tadi 12. Nah, 12 dengan 12,1, maka dipenuhi syarat tadi 12 lebih kecil sama dengan 12,1, sehingga 12 ini lebih kecil dari 12,1. Nah, karena dipenuhi dua syarat ini, maka dikatakan bahwa supremum dari himpunan C adalah 12. Nah, di sini kita simpulkan bahwa tadi himpunan C ini merupakan himpunan yang terbatas di atas. Nah, batas-batas atas dari C ini adalah 12, 12,1, 12,5, 12,6. Nah, sesuai dengan garis bilangan ini, yaitu angka yang lebih besar setelahnya 12 itu merupakan batas atas dari C. Nah, di sini yang bukan merupakan batas atas dari C, di sini tadi kita ambil angka 11. Nah, 11 ini bukan merupakan batas atas. Mengapa? Di sini 11 ini lebih kecil daripada 12, atau 12 ini lebih besar daripada 11, atau 11 ini merupakan anggota himpunan dari C, sedangkan batas atas itu tadi setelahnya angka 12 atau lebih besar dari 12. Nah, di sini supremumnya kita menemukan bahwa supremum C adalah 12. Supremum himpunan C adalah 12 setelah memenuhi dua syarat tadi, yaitu U adalah batas atas dari C, di mana U itu harus lebih besar dari anggota himpunan C. Nah, yang kedua, jika D adalah sebarang batas atas dari C, maka U itu harus lebih kecil atau sama dengan D. Nah, di sini kita ambil 12,1 batas atas dari himpunan C. Nah, di sini 12 itu masih merupakan angka yang lebih kecil daripada 12,1, sehingga batas atas terkecilnya adalah 12. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf untuk materi ini ketika ada kesalahan dalam menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.